Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai anak-anakku semuanya di seluruh tanah air. Bagaimana kabar kalian hari ini? Fine? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan dongeng cerita rakyat Nusantara dengan judul Keong Mas. Ada yang tahu dari mana dongeng Keong Mas? Ya benar, dari Jawa, dari Pulau Jawa. Ingin tahu bagaimana dongengnya? Simak baik-baik dongengnya ya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang megah dan indah. Kerajaan itu adalah kerajaan Dahak. Rajanya bernama Kertamerta. Raja Kertamerta memiliki dua orang putri yang cantik, yaitu Dewi Galuh dan Candrakirana. Salah satu putrinya yang bernama Candrakirana bertunangan dari kerajaan Kahuripan, pangeran yang bernama Pangeran Inu Kertapati. Pertunangan inilah yang menyebabkan hati Galuh Candrakirana merasa iri. Lalu ia berencana untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Dia meminta bantuan sang penyihir untuk menyihir Candrakirana. Lalu berniat menggantikan Candrakirana menjadi tunangan Pangeran Inu Kertapati. Pada suatu pagi, Dewi Galuh mengajak Candrakirana bermain di luar istana. Pada saat itulah sang penyihir jahat menjalankan rencananya. Dasar gadis bodoh. Aku akan menyihir kamu menjadi binatang menjijikan. Coba, aku ingin bertanya padamu, binatang apa yang paling kau sukai di dunia ini? Apa itu ya? Kambing? Atau monyet? Atau ular? Atau itu enggok, burung bekok? Tunggu dulu, Nek. Aku mohon jangan kau sihir aku. Nenek ini siapa? Kenapa ingin menyihir aku? Apa salah aku pada nenek? Aku mohon, Nek, jangan sihir. Tidak bisa. Aku akan tetap menyihir kamu. Aku ini diperintahkan Dewi Galuh untuk menyingkirkan kamu dari kerajaan. Sehingga Dewi Galuh akan menjadi tunangan Pangeran Inu Kertapati yang gagah. Bersiaplah gadis bodoh. Apim, salapim, abrak-abrak. Jadi apa? Jadilah kau Keong Mas. Jreng jreng jreng. Seketika berubahlah Candrakirana menjadi Keong Mas. Setelah menyihir Keong Mas, lalu sang penyihir jahat itu pun membuang Keong Mas itu ke sungai. Akan tetapi, sebelum Keong Mas dibuang ke sungai, sang penyihir jahat mengatakan bahwa Candrakirana akan hilang kutukannya jika bertemu dengan Pangeran Inu Kertapati, tunangan Candrakirana. Hingga pada suatu hari, seorang nenek tua pencari ikan menemukan Keong Mas dengan jalannya. Ini apa ya? Pasti bukan ikan ini ya. Seperti keong. Tapi
Keong apa ini? Bagus sekali. Apakah ini? Keong emas. Bawa pulang saja keong ini. Melihat betapa indahnya keong mas, si nenek itu membawa keong mas dan meletakkan di tempayan di rumahnya. Seperti biasa, setiap pagi nenek pencari ikan itu pun berangkat ke sungai mencari ikan. Akan tetapi pada hari itu nenek tidak menemukan ikan satupun. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Betapa terkejutnya si nenek ketika sampai di rumah, di atas meja makan telah tersedia makanan. Dan kejadian itu berlangsung terus-menerus setiap hari. Sehingga nenek tua itu pun bertanya dalam hatinya, siapa yang telah memasak makanan-makanan itu. Hingga nenek pencari ikan itu pun berpura-pura pergi ke sungai. Padahal ia mengintip di balik jendela. Alangkah terkejutnya nenek itu melihat keong mas yang ada di tempayan dapat berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Gadis itu lalu memasak dan menghidangkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, nenek itu pun langsung menghampiri gadis cantik itu, lalu menanyakan siapa dia sebenarnya dan bagaimana ia dapat berubah menjadi keong mas. Belah. Siapa kamu putri yang cantik? Dan dari mana asal kamu? Keong mas yang saat itu sedang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu menjadi Chandra Kirana, sangat terkejut dengan kedatangan nenek yang secara tiba-tiba. Akhirnya, Chandra Kirana menjelaskan kejadian yang telah menimpanya kepada nenek itu. Begitulah ceritanya, Nek. Setelah menjelaskan kejadian yang telah menimpanya, kembali Chandra Kirana berubah menjadi keong mas. Mengetahui tunangannya Chandra Kirana menghilang dari kerajaan, Pangeran Inu Kertapati menyamar menjadi rakyat biasa, mencari tunangannya sampai ke sepelosok negeri. Mengetahui Pangeran Inu Kertapati sedang mencari Chandra Kirana, sang penyihir jahat pun menyesatkan perjalanan Raden Inu Kertapati dengan menyamar menjadi burung gagak dan berusaha menyesatkan jalan dari Pangeran Inu Kertapati. Belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Di tengah perjalanan, Pangeran Inu Kertapati bertemu dengan kakek sakti. Kakek sakti itu menggagalkan niat jahat sang penyihir dengan memukulkan tongkat kepada burung gagak itu. Seketika burung gagak itu berubah menjadi asap. Lalu kakek itu memberi petunjuk kepada Pangeran Inu Kertapati. Baiklah, Kek. Saya akan meneruskan perjalanan ke selatan sesuai dengan petunjuk kakek. Terima kasih, kakek sudah menolong saya. Terima kasih, Kek. Pangeran Inu Kertapati kembali meneruskan perjalanannya sesuai dengan petunjuk kakek sakti itu. Dan di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah rumah. Lalu ia mampir ke rumah itu untuk meminta segelas air. Tetapi tidak hanya air yang ia dapatkan. Ia juga melihat tunangannya, Chandra Kirana, sedang berada di dalam rumah itu, sedang memasak. Akhirnya, Pangeran Inu Kertapati
bertemu dengan tunangannya. Ia sangat bahagia. Begitupun dengan Candrakirana yang telah berhasil menghilangkan kutukannya. Ia telah kembali menjadi gadis cantik jelita. Mereka pun akhirnya menuju ke istana. Dan nenek pencari ikan pun ikut mereka ke istana. Lalu Candrakirana menceritakan kejadian yang telah menimpanya kepada Baginda Raja. Akhirnya Dewi Galuh diusir dari kerajaan selamanya. Dewi Galuh meninggalkan kerajaan. Candrakirana bahagia dengan Pangeran Inu Kertapati. Kisah pun selesai. Tada! Hai anak-anakku semuanya. Pesan dari dongeng Keong Mas ini yaitu jangan kita menutupi kejahatan karena suatu saat pasti akan terbongkar juga. Dan selalu berbuat baiklah, jauhi sifat iri dengki, maka hidup kamu akan selamat. Nah anak-anakku, demikian dongeng yang baru saja Ibu bawakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada salah. Kalau ada semut di ladang, bolehlah Ibu menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah Ibu mendongeng lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.